Baik, selamat berjumpa kembali di mata kuliah statistika. Adapun topik pada hari ini adalah analisis korelasi Kendall-Stahl yang disimbolkan dengan tau. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah mempelajari bentuk korelasi yang lainnya, yaitu korelasi Pearson dan korelasi Spearman, di mana korelasi Pearson disimbolkan dengan huruf R dan korelasi Spearman disimbolkan dengan huruf RS. Pada hari ini kita akan mengenal bentuk korelasi yang baru, ya, yaitu koefisien korelasi Kendall-Stahl yang tadi disimbolkan dengan tau tanpa peringkat yang sama. Dengan rumus, ada rumus 1 dan rumus 2. Kedua rumus tersebut akan menghasilkan output atau jawaban akhir yang sama. Apakah yang dimaksud dengan S di sini dan apakah yang dimaksud dengan konkordan dan diskordan? Untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung melihat kepada contoh pembahasan. Dan selain tanpa peringkat yang sama, juga terdapat rumus untuk menghitung koefisien korelasi Kendall-Stahl untuk peringkat yang sama dengan rumus seperti berikut. Tetapi pembahasan kita pada hari ini fokus kepada rumus 1 dan rumus 2, yaitu tanpa peringkat yang sama. Kemudian, jika diperoleh nilai hubungannya positif, artinya searah, dan jika diperoleh negatif, artinya berlawanan arah. Dan sama seperti pemanaan nilai hubungan pada korelasi Pearson dan korelasi Spearman, maka pada korelasi Kendall-Stahl juga terdapat pemanaan sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel seperti ini. Dan langsung saja kita akan menuju ke contoh. Oke, bisa kita lihat pada contoh dalam bentuk tabel seperti ini. Soal terdapat di bawah, bisa kamu baca nantinya. Oke, terdapat dua macam penilaian dalam bentuk ranking dari dua orang juri, yaitu juri P dan juri Q, terhadap 8 orang mahasiswa. Ya, jadi pada mahasiswa pertama, juri P memberikan ranking 2, sedangkan juri Q memberikan ranking 1. Ya, jadi sama seperti Spearman juga, korelasi Kendall-Stahl juga mengamati ataupun menganalisis data hubungan antara dua variabel dalam bentuk ranking. Jika soal sudah berbentuk ranking, maka langsung saja kita akan mengolah dan menganalisis. Tetapi jika soal tidak dalam bentuk ranking, maka perlu dibuat perankingan terlebih dahulu. Pada contoh ini soal sudah dalam bentuk ranking sehingga bisa langsung saja kita akan melakukan pengurutan terhadap ranking P. Ya, caranya di Microsoft Excel sudah menyediakan cara untuk mengurutkan. Bisa dengan cara manual, yaitu kita mengetikkan langsung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu ini adalah urutan ranking dari juri P setelah diurutkan. Ini sebelum diurutkan dan yang ini setelah diurutkan. Ini adalah cara manual. Lalu bagaimana mengisikan ranking dari juri Q? Berarti kita tinggal memasangkan. Di sini, ya, di mahasiswa kedua, juri P memberikan ranking 1. Juri Q memberikan 2. Kita hanya mengisikan pasangannya langsung. Jadi sesuai dengan di sini ranking soal, kita pindahkan di sini 1, 2. 2. Ranking 2 di P berpasangan dengan ranking 1 di Q. Kita isikan manual seperti ini. Dan seterusnya. Ini adalah cara manual. Sekarang kita akan menggunakan fitur pada Microsoft Excel. Kita hapus dulu. Oke, caranya adalah pertama kita akan mengkopikan. Setelah itu kita bisa melakukan paste value seperti biasa sehingga nilainya sama seperti nilai pada soal yang di samping rankingnya. Berikutnya kita bisa mengklik menu data, kemudian kita bisa pilih fitur sort smallest to largest, ya. Tapi ingat pada saat ini dua-duanya diblok, ya, dua kolom tersebut. Setelah kita klik sort smallest to largest, maka otomatis Excel akan melakukan pengurutan terhadap ranking juri P dan ranking juri Q otomatis mengikuti, bisa dicek, ya. Oke.
Berikutnya, kita akan menghitung ya konkordan dan diskordan pada ranking Q. Jadi sekali lagi perhatikan rank Q ya, sesuai dengan judulnya rank Q. Apa arti dari konkordan ya? Konkordan itu berarti ada berapa data ranking setelah data yang diamati di sini adalah ranking 2 yang nilainya itu lebih besar dari rank 2. Berarti di sini rank 4, 3, 5, 8, 6, dan 7. Berarti selesai di sini konkordan akan berisi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bagaimana dengan konkordan dari 1? Konkordan dari ranking 1 artinya adalah ada berapa data ranking di bawahnya yang ranknya di atas atau lebih dari 1, yaitu di sini semuanya ranknya lebih dari 1, di atas 1, lebih besar dari 1. Maka seharusnya di sini kita isikan 6. Demikianlah cara untuk memandang konkordan. Bagaimana cara cepatnya? Sekarang kita akan menggunakan rumus supaya lebih teliti, terutama untuk pengamatan data yang banyak. Ya. Oke, kita akan menggunakan bantuan dari rumus COUNTIF. Buka kurung, kita akan memblok range-nya. Hati-hati pada saat diblok, bukan nilai sendiri diblok, ya, tetapi data setelahnya. Data setelahnya diblok. Setelah itu bisa menekan koma. Untuk SO tertentu menggunakan titik koma. Satu kriterianya adalah tadi rank 2 ya, maka di sini lebih besar dari 2. Ya, jadi akan mencari ranking di bawahnya yang lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu di sini tadi adalah 2. Satu kita enter. Ya, maka dapat 6. Dengan cara yang sama kita akan melakukan count if. Buka kurung, kita blok semua ranking di bawahnya yang kriterianya lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu 1. Oke. Seperti ini caranya. Dengan cara yang sama, kita akan hitung kembali count if, yaitu data di bawahnya yang lebih besar dari 4. Ingat di sini saya menggunakan koma sama dengan count if, blok semua dari bawahnya, koma. Di sini ya lebih besar dari 3. Sama dengan kembali, kita akan count if data di bawahnya, koma, yaitu di sini lebih besar dari 5. Di sini untuk juri Q8 kita akan menggunakan count if kembali, blok data di bawahnya, kita akan buat lebih besar dari 8. Kemudian sama dengan count if, klik data di bawahnya, dengan 1 ya, range-nya yang lebih besar dari 6 ya. 1. Oke, inilah cara untuk menghitung atau menentukan konkordan ya. Berikutnya, kita akan menghitung atau menentukan diskordan. Jikalau konkordan itu adalah berapa banyak data ranking di bawahnya yang lebih besar dari ranking yang diamati, maka diskordan adalah kebalikannya. Diskordan itu berarti mengamati atau menghitung berapa banyak data di bawahnya yang rankingnya lebih kecil dari ranking yang diamati. Sekali lagi lebih kecil. Maka di sini kita akan menggunakan count if. Kita akan blok semua ranking di bawahnya. Tadi menggunakan lebih kecil ya, lebih kecil dari ranking yang diamati yaitu 2. Yaitu ada 1, yaitu ranking 1. Berikutnya kita akan count if kembali.
ranking di bawahnya yang lebih kecil dari 1, yaitu ranking yang diamati. Di sini berisi 0 karena di bawah ranking 1 tidak ada yang lebih kecil lagi. Karena 1 di sini adalah ranking yang terkecil. Berikutnya sama dengan count if kembali. Kita blok ranking di bawahnya, yaitu lebih kecil dari ranking 4. Kemudian kita akan count if kembali. Lebih kecil dari ranking 3. Kita akan count if kembali dengan cara yang sama. Kita blok. Lebih kecil dari ranking 5. Count if kembali, kita blok kembali. Lebih kecil dari ranking 8. Count if kembali. Klik di sini. Lebih kecil dari ranking 6. Oke, diperbaiki dulu. Maka kita sudah memperoleh ya konkordan dan diskordan seperti ini. Berikutnya kita akan menghitung selisih. Selisih artinya kita akan mengurangkan konkordan terhadap diskordan. Kita enter. Kita copy ke bawah, diperolehlah selisih seperti ini. Oke, sum total kita akan menjumlahkan kolom konkordan. Kemudian kita akan menjumlahkan kolom diskordan. Baik, untuk mendapatkan S. S bisa langsung diperoleh dari total dari selisih ini, yaitu kita bisa sama dengan sum total selisih diperoleh S adalah 20. Atau ya S bisa diperoleh dari total dari konkordan dikurang dengan total dari diskordan, yaitu 24 dikurang 4, yaitu 20. Oke, baiklah, setelah kita menyelesaikan tabel konkordan, diskordan, dan selisih, berikutnya kita sudah bisa memasukkan ke dalam rumus pertama. Bisa kita lihat di sini rumus pertama untuk mencari koefisien korelasi tau adalah sama dengan 2S. S di sini adalah total selisih dibagi N dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Kita akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu sama dengan di sini yaitu 2 dikali dengan S. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita bagi dengan buka kurung N di sini adalah 8 dikali buka kurung kembali N dikurang 1. Kita akan enter. Kita yes, accept. Kita akan dapat yaitu 0,714 hasil dari koefisien korelasi Kendall-Stahl. Dengan rumus 2 bagaimana? Dengan rumus 2 seperti ini, yaitu di bagian pembilang adalah konkordan dikurang diskordan, dan per di bagian penyebut adalah konkordan tambah diskordan. Kita langsung saja, yaitu konkordan dikurang diskordan dibagi dengan buka kurung konkordan tambah diskordan tutup kurung 1, kita enter. Dan kedua rumus akan memperoleh output hasil akhir yang sama, yaitu 0,714. Setelah itu kita akan melakukan interpretasi. Ya, kita akan melihat 0,714 sesuai dengan di bagian teori panduan berada di bagian ini antara 0,5 sampai dengan 0,75. Berarti hubungannya adalah cukup kuat. Kita akan kembali ke contoh. Berarti kita di sini akan membuat kesimpulan, yaitu hubungan antara penilaian juri P dan juri Q tentang kecakapan berbahasa Inggris pada 8 mahasiswa adalah, ya, pertama kita sampaikan dulu adalah positif dan 0,714 berada pada kisaran cukup kuat. Ya, baik, demikianlah cara untuk menyampaikan ataupun menuliskan interpretasi atau kesimpulan berdasarkan hasil koefisien korelasi Kendall-Stahl yang diperoleh.
Demikianlah pembelajaran untuk mencari koefisien korelasi Candle-Stau dan memberikan interpretasi atau kesimpulan. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa pada topik ataupun materi berikutnya.